Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berkumpul kembali. Bagaimana kita itu mampu betul-betul meyakini batiniah sehingga lahiriah tidak mampu membelenggu kita. Karena kebanyakan seseorang yang terbelenggu dengan lahiriah, maka sisi batiniah akan terabaikan, sehingga kita akan lemah dalam berkeyakinan, dalam beriman, atau dalam perjalanan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi malas zikir? Yang pertama-tama kita harus sadar dulu. Itu kesadaran itu yang paling utama. Nek jenengan tidak sadar atau kita ini tidak sadar, merasa tidak butuh dengan Tuhan, jangankan untuk berpikir, itu ya semacam hanyalah ramene pasar, atau kalau baru mencapai kesenangan berpikir ya senang, tapi setelah agak membosankan akan sedikit melupakan sampai betul-betul terlupakan, karena pada dasarnya tidak dengan dasari dengan kesadaran itu sendiri bahwa jenengan itu butuh Tuhan yang membuat hatinya jenengan bisa tenang. Jadi yang bisa membuat hatinya jenengan tenang kan bukan pikirnya, tapi Tuhan yang dimana engkau sebutkan sebagai titik tolak bahwa dengan zikir itulah kamu akan diterima doa kita kepada Tuhan itu sendiri. Nah, itu pertama-tamanya adalah kesadaran. Lalu yang keduanya apa? Yang kedua, tetap kita punya komitmen terhadap diri kita sendiri. Sesuatu kalau diumpamakan dengan komitmen itu seperti menabung. Ketika kita berhenti menabung, ya cukup itu saja yang kita punya. Tetapi ingatlah akan hasil dari jerih payah. Itu yang pasti. Jadi komitmen kepada diri kita sendiri itu akan membuat diri kita terbangun, tidak lagi merasa malas atau bermalas-malasan dalam zikrullah. Lalu yang ketiganya, kita kembalikan lagi, zikir itu sebetulnya untuk apa tujuannya. Kalau memang tujuan itu adalah sesuatu yang harus kita capai, kenapa tidak kita laksanakan sampai betul-betul mencapai puncaknya? Ya, tapi kalau itu hanyalah ikut-ikutan, tujuan tidak punya tujuan sama sekali, hanya ikut-ikutan, maka tidak perlu malah justru kita lakukan, karena tiada guna. Jadi nomor tiganya adalah tujuan yang jelas dari zikir tersebut. Kalau memang itu untuk mendekat, ya selama engkau merasa belum dekat dengan Tuhan, ya jangan berhenti untuk mendekat, karena Tuhan itu tetap akan menguji dari sisi mana dan dari sisi yang tidak kita sangka-sangka, supaya kita berhenti untuk zikir itu atau malas untuk zikir itu. Tapi poin utamanya satu, tetap kita harus memiliki seorang pembimbing atau spiritual, atau seorang yang bisa membuat hati kita gembira, dengan catatan dengan adanya seorang guru atau mursyid itu kita akan senantiasa dielingke. Itu akan membuat kita tetap stabil dalam zikir atau zikrullah. Ini saya tertarik dengan seorang guru pembimbing yang
mungkin akan selalu mengingatkan kita untuk rajin berzikir. Ya. Artinya kita masih butuh motivasi dari luar. Iya, ya pasti itu. Bagaimana motivasi itu bisa kita gali dengan betul-betul hingga membuat cara berzikir kita itu tidak naik turun, jadi bisa stabil terus gitu. Untuk mengenai masalah kestabilan tersebut, kita harus fokus pada zikir tersebut dulu. Yang pertama-tama, zikir itu tahapannya harus tahu apakah itu sekedar dibaca atau dipahami atau didalami. Nah, setelah kita mampu mendalami zikir tersebut, maka akan timbullah aura positif pada diri kita yang membuat akan lebih stabil dalam hal kesifatan kita sendiri. Dalam hal apapun, bahkan itu akan meluber kepada kehidupan sehari-hari, tidak hanya di saat zikir saja. Karena energi positif tersebut dari pendalaman. Jadi pendalaman itu adalah mungkin sebuah kalimat yang kita baca, kita pahami, kita ulang-ulang terus-menerus sampai kita betul-betul masuk ke ranah apa yang kita baca itu, hingga betul-betul paham hakikat dari yang terbaca. Dari keterangan ini kita mulai masuk ke dalam, mungkin mulai saat membaca. Ya, Membaca mungkin lahiriah, kemudian memahami mungkin kita sudah mulai masuk dalam sisi batin atau akal yang tergunakan. Kemudian setelahnya tadi kita masuk ke dalam hakikat zikir sendiri, ya, atau pendalaman. Jadi secara tidak langsung kita sudah masuk ke dalam beberapa tingkat, ya, dari sebuah teknik zikir. Ya. Ini harus betul-betul kita kuasai sehingga zikir kita itu mampu betul-betul manggon atau jumeneng di dalam diri kita sendiri. Tapi itu tetap juga harus secara kan masih lahiriah tadi, berarti masih awal-awal, itu memang butuh pendamping untuk supaya mengingatkan hal-hal apa yang terjadi dari hasil-hasil zikir ketika kita tidur. Jadi benar-benar itu masih di awal. Kalau sudah masuk ranah hakikat, mungkin kita tidak butuh seorang pendidik lagi, karena hakikat itu sendiri adalah mendidik, akan menuntun kita yang rasa-rasa jadi giat lagi, karena aura-aura tersebut yang membuat kita lebih fresh dalam kehidupan ini. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lain. Berarti aku luwih mentingno batin ketimbang lahiriah, Pak. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena apa ya? Setiap informasi yang datang dari alam batin sana itu tidak akan sampai ke lahiriah kecuali batinnya tajam hingga sampai kepada ranah akal, hingga masuk di akal kita. Jadi setiap informasi yang datang dari Tuhan itu selalu senantiasa berawal dari tajamnya batin. Ketika kita tidak mengutamakan batin lebih dahulu, maka terlihat bahwasannya bahwa orang itu tumpul batinnya. Sebagaimana Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu, beliau senantiasa pergi pulang ke Gua Hira, berdiam diri untuk merenungi hal apa yang bisa membuat lebih baik atau memperbaiki keadaan waktu itu. Itu juga salah satu mengutamakan batinnya, karena dia tidak tidur di rumah yang nyenyak enak, di kasur yang empuk, tetapi ke gunung yang hanya
langsung terhadap alam ini, tidak ada beralaskan batu, beralaskan udara batu, dingin, udara dingin karena tidak ada benteng atau dinding ruangan. Nah, itu merupakan adalah salah satu ciri orang yang mengutamakan batin. Jadi maaf Pak, dan bagaimana cara mementingkan batin ketimbang lahiriah? Alhamdulillah bagus sekali pertanyaannya. Kita harus yakin bahwasanya sebelum kita ada di dunia itu kita sudah ada di alam batin duluan, dan pada saat nanti kita pun akan kembali ke alam batin. Jadi kita utamakan batin untuk menghidupi lahiriah, untuk menyempurnakan lahiriah, supaya lebih baik hari ini dari hari kemarin, atau lebih baik besok dari hari ini. Jadi benar-benar kita sebagai orang yang belajar terus dari sisi yang tidak kita ketahui, yaitu batin itu sendiri. Karena lahir ini kan terbatas banget, jadi yang luas itu batin. Ya, terima kasih para sahabat semua. Bagaimanakah cara untuk kita lebih mengutamakan batiniah daripada lahiriah? Di situ tadi dijelaskan bahwa sebelum kita dilahirkan di dunia ini, maka terlebih dahulu kita ada di alam batiniah, mulai dari alam ruh, alam rahim, dan sebagainya. Dan pada saat kita di dunia seperti ini, kita juga sering sekali mengalami sisi-sisi batiniah, baik itu kita sadari ataupun tidak. Seperti contoh alam mimpi atau aura-aura negatif lain. Dan akhirnya nanti kita juga akan pulang kembali ke alam barzakh, mungkin sampai ke alam ketuhanan, bersatu dengan para nabi dan para wali. Jika kita benar-benar mampu meyakini Allah Subhanahu wa taala, mampu meyakini agama Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang dibawa oleh para rasul dan penerus-penerusnya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.